Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Anissa Fitria, NPM 014. Saya Nadia Aprilia, NPM 024. Saya Rina Purwaningsi, NPM 025. Kami di sini akan menjelaskan kasus akibat pelanggaran konstitusional tentang politik hukum Undang-Undang P3. Jakarta Humas NKRI Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Bukan bertujuan untuk membuat proses legislasi yang lebih baik, melainkan untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 91 Peraturan Perundang-undang 18/2020 agar Undang-Undang Cipta Kerja dapat segera dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dalam sidang lanjutan perkara nomor 82 Peraturan Perundang-undang 20 tahun 2022 yang digelar pada Kamis tanggal 17 November 2022. Politik hukum undang-undang AKUO memang bukan untuk membuat proses legislasi yang lebih baik, melainkan untuk segera dapat melaksanakan putusan Mahkamah Nomor 91 Peraturan Perundang-undang 17 dan itu dilaksanakan dengan paradigma hukum dan pembangunan. Karena tergesa-gesa untuk tetap bisa melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, terlihat adanya pelanggaran konstitusional setidaknya dengan dua cara. Jelas Bivitri dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusional Anwar Usman tersebut. Selanjutnya, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentara tersebut kemudian menguraikan dua pelanggaran yang dimaksud. Pertama, adanya penugasan Presiden kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Menteri yang mengkoordinasi jalannya pembahasan di DPR. Menurut Bivitri, langkah tersebut inkonstitusional karena tidak sesuai dengan pembagian kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah oleh Presiden. Dan kedua, partisipasi hanya dilakukan sebagai pemenuhan data. Dan ini saya lihat dari ketiga hal. Sekali lagi, yang pertama, tidak ada partisipasi kelompok masyarakat yang terdampak, tapi hanya ahli dan hanya seminar-seminar biasa. Kemudian metodenya juga tidak memberikan ruang untuk hak atas partisipasi bermakna, dan juga tidak ada partisipasi dalam tahap pembahasan. Semua dilakukan dalam tahap penyusunan. Selain itu, Bivitri juga menyampaikan dalam pengujian formil mengenai proses legislasi suatu undang-undang tidak hanya didasarkan pada prosedur yang ditentukan oleh teks, melainkan juga konteks politik hukum dari suatu undang-undang. Oleh karenanya, proses legislasi UU P3 akan terlihat baik-baik saja karena hanya memeriksa teks atas tahap pembentukan undang-undangnya. Namun, inkonstitusionalitas norma akan terlihat jika diperiksa secara mendalam pada setiap tahap yang dilakukan terhadap pembentukan undang-undang tersebut. Hal ini tampak pada tidak adanya partisipasi kelompok masyarakat terdampak dari pembentukan dan pelaksanaan suatu undang-undang, yang sejatinya tidak bisa didasarkan pada literatur belaka dan atur diwakili oleh ahli-ahli yang dihadirkan dalam setiap proses pembahasan Undang-Undang P3 ini.